السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما بعد. الصائمين والصائمات جماعة مسجid Badar Aban yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaat. Sebelum kita memulai kajian pada zuhur hari ini, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan kita kaji menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadith Shalih ila hadratin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah rahimakumullah, pada siang hari ini insyaallah kita akan menguraikan tentang turunnya Al-Quran. Pemahaman tentang turunnya Al-Quran atau pembahasan tentang turunnya Al-Quran merupakan pembahasan yang sangat penting, karena pengetahuan tentang turunnya Al-Quran menjadi dasar untuk membenarkan risalah Islamiyah, ajaran Islam yang berlandaskan pada kitabullah Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah ini memang benar datangnya dari Allah, bukan dibikin oleh Rasulullah. Hal ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah dia mengucapkan Al-Quran menurut pendapatnya, menurut kemauannya, melainkan Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berdasarkan hal inilah kemudian para ulama mengkaji turunnya Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita ini seperti apa. Dan kita temukan di dalam kitab-kitab ulumul Quran ada 3 fase. Fase pertama, diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz. Jadi yang pertama firman Allah disimpan di Lauh Mahfuz. Tentu proses penyimpanannya dan kapan waktunya ini suatu hal yang tidak diketahui oleh ulama, termasuk hal yang gaib yang wajib diimani. Salah satu syarat seorang yang bertakwa itu adalah mengimani yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi fase pertama ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Bisa kita lihat di surat Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Bahkan yang mereka dustakan adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini juga hal yang gaib. Kita semua di masjid ini belum pernah tahu Lauh Mahfuz bentuknya seperti apa. Ya, itulah yang bagian dari akidah kita yang harus diimani saja. Ya, kalau dalam pembagian tauhid ini adalah bagian sam'iyah, bagian yang didengar saja oleh pendengaran kita dan wajib diimani tanpa kita harus melakukan pembuktian. Ya, Lauh Mahfuz itu kalau secara harfiah diartikan lauh itu batu tulis atau media untuk menulis. Mahfuz itu artinya terjaga. Jadi mungkin kalau bahasa modern sekarang itu database-nya. Database-nya sebesar apa? Kalau ada sahabat Abdullah bin Abbas menggambarkan luasnya itu seluas langit dan bumi.
Jadi wallahu alam seperti apa, tapi wajib diimani begitu saja. Ya. Jadi di fase pertama ini malah menegaskan kepada kita memang benar Al-Quran itu wahyu Allah, bukan saduran dari Nabi Muhammad atau copy paste dari kitab-kitab suci yang lain. Tidak, memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi buktinya dari mana? Itu tadi di surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. Allah menyimpan di lauh mahfuz. Jadi semua catatan di alam semesta ini yang terjadi maupun yang akan terjadi itu sudah tercatat di lauh mahfuz. Termasuk dalam hal ini adalah Al-Quran. Lalu berikutnya di fase kedua, Al-Quran yang tadi sudah disimpan di lauh mahfuz, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini juga sama, Baitul Izzah seperti apa? Wallahu a'lam. Ya. Sekali lagi ini adalah bagian dari sam'iyat. As-sam'iyat itu adalah bagian dari akidah yang hanya perlu didengar dan harus diyakini. Kita mendengar dari Allah, kita mendengar dari Rasulullah, apa kita harus perlu ada pembuktian? Wajib diimani. Ya. Baitul Izzah ini adalah seperti Baitullah Ka'bah. Jadi di setiap langit dari langit pertama hingga langit 7 itu ada Baitullah. Yang kita tahu ada dua, Baitul Izzah di langit dunia dan Baitul Ma'mur di langit 7. Maka di fase kedua ini Allah Ta'ala turunkan di Al-Quran secara utuh, secara keseluruhan. Jadi turunnya tidak berangsur-angsur, tapi langsung 30 juz itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah di langit dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Kemudian di ayat yang lain, di ayat pertama surah Al-Qadar, Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Kemudian di ayat 185 surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya, ada 3 ayat di 3 surat tadi. Ya, kemudian kalau disimpulkan Al-Qur'an itu turunnya di malam yang penuh berkah, dan malam penuh berkah jadi di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dan malam kemuliaannya itu ada di bulan Ramadan. Jadi dijelaskan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Yang pertama dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, "Husinal Quran an min at-tikri." Al-Quran dipisahkan dari at-tikri. At-tikri itu adalah Al-Lauh Mahfuz. Jadi Al-Quran kemudian diambil dari Al-Lauh Mahfuz, fawudi'a fi Baitul Izzah, lalu diletakkan di Baitul Izzah, minas sama'i dunya, ya, di langit dunia. Wa nazala Jibril, faja'ala Jibril yanzil bihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Al-Quran itu sudah di Baitul Izzah, barulah kemudian secara berangsur-angsur malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam riwayat yang lain, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, "Unzilal Quran jumlatan wahidah fi ila sama'i dunya lailatul qadri." Jadi Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Tsumma unzila ba'da dzalik fi 20 sanah. Kemudian setelah itu diturunkan Al-Quran itu berangsur-angsur selama 20 tahun. Tsumma qara'a, kemudian sahabat Abdullah bin Abbas membaca ayat, "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala." Dan kami menurunkan Al-Quran dengan sebenarnya, dan Al-Quran turun dengan membawa kebenaran. "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Dan kami tidak menurunkan kamu, dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita ancaman. "Wa Qur'anan faraqnahu taqra'u 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila."
Al-Quran kami turunkan secara beransur-ansur agar kamu membacakannya kepada manusia secara perlahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Bisa dilihat apa yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas di surat Al-Isra ayat 105 hingga 106. Jadi apa yang dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan tidak 3 ayat yang tadinya disebutkan di surat ayat ketiga surat Dukhan, ayat pertama surat Al-Qadar, ayat 185 surat Al-Baqarah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia itu sesuai dengan penjelasan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu memang di malam kemuliaan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Cuma para ulama tidak mengetahui secara pasti tahun berapa, apakah sebelum kenabian atau sesudah kenabian. Jadi nggak ada masalah seandainya tidak diketahui kapan tahunnya, tetapi peristiwa itu ada. Jadi kalau kita baca Quran itu seringkali Allah Ta'ala menekankan pada peristiwanya, kejadiannya itu ada, ya kan? Tidak pada kronologi waktunya kapan, tidak seperti itu. Lalu apa hikmahnya diturunkan Al-Quran itu ke Baitul Izzah, ke langit dunia, tidak langsung ke bumi secara keseluruhan sebagaimana halnya kitab-kitab suci yang lain? Imam Abu Syamah menjelaskan salah satu di kitab Al-Itqan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke langit dunia ini dengan tujuan agar seluruh penghuni langit dari langit pertama hingga langit 7 itu mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci terakhir, kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi penutup para Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian kedudukan Rasulullah itu semakin mulia karena digaungkan dengan lebih kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sisi yang lain karena Allah memiliki kebijakan ilahiyah dengan diturunkannya Al-Quran itu secara beransur-ansur, tidak seperti halnya kitab-kitab suci yang lain. Kalau seandainya tidak ada kebijakan ilahiyah tersebut, ya Al-Quran pasti sama diturunkan secara keseluruhan seperti halnya kitab-kitab suci yang lain. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah Al-Furqan ayat 32. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus kepada Muhammad? Kemudian Allah menjawab, demikianlah agar kami meneguhkan dengan Al-Quran itu hatimu dan kami bacakan Al-Quran itu secara bertahap. Jadi Al-Quran ini kandungan Al-Quran itu berat, ya, sama seperti kalau kita punya dokumen itu muatannya berat, itu kalau maunya sekaligus di-download, ya, yang ngerti IT bisa hang. Nah ini Al-Quran juga bertahap, diturunkan bertahap supaya umat Nabi Muhammad ini bisa memahami dengan baik, supaya mudah menghafalkannya, supaya mudah memahaminya. Jadi kalau kita ditanya mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, ya karena untuk memudahkan umat ini, memudahkan untuk menghafal, memudahkan untuk memahami. Itu tadi baru fase kedua. Kemudian fase ketiga, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke dalam hati Rasulullah SAW, dan itu turun melalui biwasitah Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Jadi di surah Asy-Syu'ara ayat 193 Allah Ta'ala menegaskan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Di Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin adalah Jibril alaihissalam ke dalam hati Rasulullah. Ya. Walaupun memang ada proses di mana Rasulullah mengikuti secara lisan, cuma di ayat itu ditegaskan dari lisan kemudian masuk ke dalam hati Rasulullah.
Karena di ayat yang lain Allah mengingatkan kepada Rasulullah untuk tidak buru-buru. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi Rasulullah ketika dibacakan oleh malaikat Jibril disuruh diam dulu. Kalau Nabi malaikat Jibril selesai baru Rasulullah mengikuti. Itulah yang kemudian sekarang dinamakan metode Jibril. Kalau kita belajar Quran kepada seorang guru, kita dengerin dulu gurunya membaca satu ayat atau setengah ayat, begitu sudah selesai baru kita ikuti. Itulah metode Jibril, metode di mana ketika malaikat Jibril menyampaikan ayat demi ayat kepada Rasulullah. Jadi ala qalbika litakuna minal mundirin. Al-Quran ini dibawa turun oleh malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah agar Rasulullah ini termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Ini wajib kita ini sebenarnya untuk belajar bahasa Arab itu wajib. Ya. Jadi jangan, kalau sekarang kita terbalik, orang belajar bahasa Arab kemudian ada stigma yang nggak bagus. Nah, ini kadang-kadang kita kembali lagi pada Quran saja. Al-Quran menyatakan Al-Quran ini bukan bilisanin arabiyyin. Jadi kita kalau ada waktu, ada majelis seperti ini, ada kajian Islam seperti ini, kita sempat-sempatkan. Minimal andai kata kita ini tidak memiliki dasar-dasar tata bahasa Arab, minimal ada satu dua hal yang sudah bisa kita tangkap memahami ajaran agama ini. Tidak sama sekali kosong. Ya. Jadi kembali lagi, saya berikan kesimpulan, ada 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turunkan di Lauh Mahfuz, kemudian yang kedua dari Lauh Mahfuz turun di Baitul Izzah di langit dunia, dan yang ketiga dari langit dunia yang di Baitul Izzah di langit dunia itu turun ke dalam hati Rasulullah, dan itu berangsur-angsur. Ada ulama mengatakan 20 tahun prosesnya, ada yang mengatakan 23 tahun, ada bahkan yang mengatakan 25 tahun. Jadi berbeda dari melihat berapa tahun Nabi itu ada di Makkah. Lah hikmahnya apa? Terakhir ya, dengan diturunkannya berangsur-angsur Al-Quran ini. Yang pertama, untuk meneguhkan hati Nabi. Kadzalika litsabbita bihi fu'adak. Di surah Al-Furqan tadi disebutkan Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur ini dengan tujuan supaya Nabi Muhammad itu hatinya kuat. Rasulullah itu menghadapi umat bukan seperti kita ini. Umatnya itu lebih bandel. Ya. Kalau sekali diomongin belum tentu langsung menerima. Maka kalau kemudian 2 kali atau 3 kali turun, itu membuat teguh hatinya Nabi. Ya. Ada satu ayat mengatakan, "Qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqul." Sungguh kami mengetahui bahwa ucapan mereka itu membuat kamu bersedih. Kata Allah Ta'ala, mereka ini tidak mendustakan, walakin adh-dhalimina bi ayatina yajhadun, tetapi orang-orang yang zalim terhadap ayat kami inilah yang mengingkari. Ada kuis. Ada kuis yang bisa jawab berhadiah. Yang ngasih hadiah, yang ngasih ini, yang ngasih ya. Baik, mungkin langsung pertanyaan deh. Silahkan, ada kesempatan buat nanya. Pertanyaan dari saya. Oh gitu, ya baik. Oh, pertanyaannya dari saya, salah paham sih. Baik, kita lanjut dulu yang kedua. Hikmah yang kedua, ya, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur itu supaya kita, tadi saya sebutkan di depan tadi, supaya kita mudah menghafal. Kalau zaman Nabi dulu orang banyak berdosa itu mungkin jarang, boleh dikatakan susah jarang orang berdosa. Kalau sekarang banyak berdosa sehingga membuat susah hafalan kita. Tapi kalau kemudian kata Sayyidina Umar, kalau mau belajar Quran itu belajarlah 5 ayat. 5 ayat kita baca, tahsin dulu ya ke guru untuk membetulkan makhrajnya. Kemudian kalau sudah betul belajar artinya.
Kalau sudah bisa betul belajar tarjim, baru belajar tafsirnya. 5 ayat aja. Gak usah buru-buru, tapi yang penting kita faham dan masuk dalam hati. Ya kan? Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Begitu. Yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yang menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu adalah hadis. Itu Rasulullah mengajarkan, dan cara pengajaran Rasulullah itu nggak langsung 30 juz, ya orang goyang kan gitu. Satu ayat. Kadang-kadang kita belajar satu ayat aja, kalau tafsirnya dikupas benar-benar kadang-kadang pusing satu ayat, apalagi sampai 5 ayat. Yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, sebagai tahapan penetapan syariat. Al-Quran itu turun, ajaran Islam itu turun nggak langsung mengharamkan ini, enggak. Orang dikenalkan dulu kepada Allah dulu, tauhidnya dibetulin dulu. Setelah tauhidnya betul, kemudian orang dikenalkan pada surga neraka. Ini surga seperti ini, neraka seperti ini. Begitu orang sudah tertarik untuk meraih surga, kemudian takut pada neraka, barulah diturunkan aturan halal dan haram. Itulah yang dijelaskan oleh Sayyidatina Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari. Kata beliau, hatta idza dzaba an-nas ila Islam nazal halal wal haram. Jadi ketika manusia itu sudah mulai memiliki kestabilan di dalam memeluk Islam, baru turun aturan hukum halal dan haram. Kalau enggak, kata Sayyidatina Aisyah, begitu orang yang turun pertama itu jauhi jauhi khamar, mereka pasti la nad'u khamra abadan. Kata Sayyidatina Aisyah, mereka pasti akan menjawab, kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Tapi Allah Ta'ala ini dengan kebijaksanaannya menurunkan dulu ayat-ayat yang menjelaskan kepada mereka tentang siapa itu Allah, apa ini agama, apa itu surga, apa itu neraka, sehingga mereka kenal dulu, cinta dulu. Ya. Kemudian ada hikmah berikutnya, diturunkannya berangsur-angsur ini untuk mengakomodir setiap peristiwa yang terjadi. Salah satu contoh, Rasulullah pernah mengimami, menjadi imam sholat jenazah pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay. Kemudian turunlah ayat 84 surat Taubah yang bunyinya, la taqum fi wa la tusalli ala ahadin minhum ahad wa la tusalli ala ahadin minhum abada wa la taqum ala qabri. Jangan kamu mensalati salah satu di antara mereka yang mati selama-lamanya. Jadi salah satu dari orang-orang munafik, kalau meninggal tidak usah disolat, dan jangan berdoa di kubur mereka. Jadi kan untuk penegasan satu peristiwa baru turun ayat, sehingga efeknya itu lebih terngiang di telinga para sahabat Nabi. Gitu. Kemudian yang terakhir, bahwa turunnya Al-Quran berangsur-angsur ini untuk menjadi dokumentasi perjalanan hidup Nabi, sirah nabawiyah. Apa yang terjadi dari sejarah Nabi, dari mulai Rasulullah mendakwakan Islam sampai ke wafat, turun ayat ini. Katakan satu contoh, turun ayat pertama sampai ketiga surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Sehingga kami telah berikan kemenangan kepada kamu dengan kemenangan yang nyata. Jumhur dari ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun tentang peristiwa Hudaybiyah. Ya, karena malah dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah itulah gak sampai 2 tahun berikutnya kota Makkah berhasil dikuasai, atau yang dinamakan Fathu Makkah. Jadi ada beberapa hal ya Bapak, mudah-mudahan bisa disimpulkan. Sekarang ada pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Belum nyiapin pertanyaan. Dan siang hari ini bermanfaat buat kita semuanya, dan kita semakin cinta kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan hasil dari apa yang kita bahas di siang hari ini memotivasi kepada kita untuk mempelajari Quran.
Bapak-bapak, gemarlah cinta pada Quran, pertama baca Quran itu. Kalau belum bisa baca Quran, datangi guru untuk mengajari baca Quran. Yang kedua, datangi majelis-majelis yang membahas kandungan Al-Quran, bukan hanya tafsirnya, termasuk kalau mengupas hukum-hukum yang timbul dari Quran, usahakan bisa menghadiri. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran di hari akhir kelak. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Lakal hamdu ya maulana wa bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma kulna wal muslimina syarra ila sa'adah wa min an-nar ila al-jannah wa min al-'adhab ila ar-rahmah wa min adh-dhunub ila al-maghfirah wa min al-isa'ati ila al-ihsan wa min al-khawf ila al-aman wa min al-faqr ila al-ghina wa min adh-dhilli ila al-'izz wa min al-ihanati ila al-karamah wa min ad-dhiq ila as-sa'ah wa min ash-sharri al-khayr wa min al-yusr wa min al-idbar ila al-iqbal wa min as-saqr ila as-sihhah wa min as-sakhat ila ar-ridha wa min al-ghaflah ila al-ibadah wa min al-fatrah ila al-ijtihad ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدع إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك ورفق المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوم وذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب والعظام. اللهم إنا نسألك التوفيق لما حابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية من الصفات. إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، نسألك تهلا واستراحا فيك ولطفا شاملا لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشر يغفى ويتعبد لا يشوف تكبر ولا ولا بس انك السميع القريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.